Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan sistem sensoris. Jadi sistem sensoris ini adalah bagian dari sistem saraf yang dia bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik. Jadi dia terdiri dari neuron sensorik, termasuk di dalamnya ada reseptor, kemudian ada jalur saraf, dan ada bagian otak yang terlibat dalam persepsi sensorik. Ya, jadi persepsi sensorik itu berdasarkan sistem biasanya. Ya, ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, keseimbangan. Ya, nah jadi dia itu merupakan suatu kesatuan sistem, di mana ada yang namanya reseptornya, dan kemudian reseptor ini akan mengubah impuls saraf, ya, reseptor itu akan mengubah menjadi impuls saraf, ya, menjadi impuls listrik yang akan selanjutnya akan diteruskan sepanjang neuron aferen naik menuju otak, ya, dan kemudian di otak dia akan diproses, lalu diinterpretasikan. Ya, macam-macam reseptor itu ada yang namanya kemoreseptor, jadi reseptor yang berhubungan dengan zat kimia, misalkan penciuman, ya, penglihatan, ya. Kemudian ada, kalau penglihatan fotoreseptor, ya. Kemudian ada reseptor rasa nyeri, nociceptor, macam-macam. Ada mekanik pergerakan, mekanoreseptor namanya. Ada panas, termoreseptor, ya. Nah, kemudian dia akan mengubah impuls tersebut menjadi impuls listrik yang akan diteruskan ke saraf aferen. Selanjutnya dia akan naik ke otak, dan di otak diproses. Baru kemudian timbul kesan cium, kesan melihat, ya, kesan keseimbangan, dan selanjutnya akan menimbulkan respon berupa motorik bisa, ya. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk agar kalian bisa melakukan pemeriksaan fungsi sistem sensoris yang pertama. Yang kemudian yang kedua, agar kalian mampu memilih metode pemeriksaan yang tepat. Ya. Kemudian agar kalian mampu menjelaskan tujuan dan interpretasi hasilnya, ya. Kemudian mampu melakukan penalaran klinik terhadap hasil pemeriksaan. Nah, jadi misalkan contoh-contoh penyakit saraf itu misalkan neuropati, ya, kemudian tuli, ya, itu ada penyakit-penyakit saraf. Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kapas yang halus, ya, kemudian peniti, kemudian garpu tala, peniti atau jarum jahit juga bisa, ya. Kita perlu juga garpu tala, pensil, koin 500, dan cotton bud yang kita butuhkan. Nah, ini misalkan seorang laki-laki datang kepada kalian dengan keluhan sekujur tubuhnya sering gatal-gatal, ya,
kemudian kaki dan tangannya terasa kesemutan dan hilang rasa. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu didapatkan bahwa pasien sering mengkonsumsi alkohol dan pernah melakukan pemeriksaan laboratorium gula darah. Anda kemudian melakukan tes fungsi sensoris pada pasien ini. Nah, kita dari skenario ini kita bisa lihat ya, keluhan utama laki-laki tersebut datang kepada kita adalah dengan keluhan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Itu keluhan utama. Kemudian keluhan tambahannya tangannya terasa kesemutan dan hilang rasa. Jadi kadang-kadang tangannya terasa kebas, hilang rasa ya, kesemutan. Nah, ini benar-benar tidak nyaman. Nah, kita udah mulai berpikir ya dia ini punya gangguan sensoris mungkin ya. Karena dia sering merasa gatal-gatal, kemudian dia sering merasa kesemutan dan hilang rasa. Kemudian dari anamnesis lebih lanjut kita tanyakan dia ada riwayat penyakit dahulu sering mengkonsumsi alkohol. Ya. Jadi alkohol ini adalah zat toksik yang bisa meracuni otak sehingga ada kemungkinan kerusakan otak organik ya. Ya yang dia disebabkan oleh konsumsi alkohol. Jadi alkohol ini merusak otak. Kemudian gula darah ya, gula darah itu juga dapat menyebabkan kelainan persarafan, yaitu kelainan persarafan perifer yang disebut neuropati diabetik ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, tujuannya kita mau melihat apakah pada pasien ini sudah ada gangguan sensoris ya. Jadi khusus untuk gangguan sensoris. Nah, yang harus kalian siapkan adalah pertama persiapan tadi, persiapan alatnya, persiapan pemeriksanya, kemudian persiapan pasiennya. Kemudian ada 5 pemeriksaan sensoris yang akan kita lakukan. Yang pertama sentuhan halus, yang kedua tes rasa nyeri, yang ketiga tes vibrasi, ya, dan keempat tes posisi, dan yang kelima tes sensasi diskriminatif. Nanti kita akan bahas satu persatu. Agar pemeriksaan kita berjalan baik, lancar, ya, kemudian semuanya kita lakukan sesuai dengan standar, kita tentu harus mempersiapkan. Baik itu persiapkan diri kita, ya, keterampilannya diasah, pengetahuannya diasah, kemudian persiapan pasien, kita beritahukan kepada pasien, nanti kita akan melakukan beberapa tindakan, beberapa manuver yang mungkin menyebabkan dia tidak nyaman, ya. Kemudian persiapan tempatnya yang terang, ya. Kemudian yang hening, ya. Kemudian persiapan alat-alat tadi, ada kapas, ada jarum, ya, ada garpu tala, ini harus siap. Nah, kemudian kita persiapkan dulu pasiennya duduk menghadap pemeriksa, duduk di bed kalau bisa, ya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah kita memberitahukan. Nanti kita akan melakukan beberapa tes nyeri, tes ini ya, tes keseimbangan. Kemudian selama tes sensoris ini, mata pasien itu harus ditutup. Ya, mata pasien harus ditutup karena kita nanti akan memeriksa ketajaman dari indera perabanya, ya, indera perasanya. Jadi pokoknya indera sensoris. Nah, ini harus dalam posisi menutup mata, kecuali nanti pada saat tertentu kita bisa minta untuk membuka mata. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan sentuhan halus, ya. Jadi ini pemeriksaannya adalah untuk bertujuan agar kita mengetahui bagaimana fungsi dari neuron sensoris dari pasien terhadap sentuhan halus, ya. Nah, pertama siapkan kapas, ya, kapas. Kemudian secara halus sentuhkan kapas itu ke dorsum, ke punggung salah satu jari tangan dari distal, dari ujung, ya, ke proksimal, ke pangkal, ya. Jadi disentuhkan halus di punggung jari, di bagian punggung jari, dari ujung jari ke pangkal jari, ya. Nah, kemudian tapi pasien harus bisa merasakan di dalam keadaan matanya tertutup. Mata pasien harus ditutup.
ya. Nah, itu kan ada 5 jari kita, jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, ya. Nah, kita tes dulu tangan kanan dulu pertama. Ya, tangan kanan kita usap dengan kapas selembut mungkin. Nah, ya. Nah, tanyakan apakah dia merasakan adanya sentuhan. Nah, kalau dia merasakan sentuhannya di jari mana? Tanyakan, ya. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami neuropati, ya misalkan ada sensasi mati rasa di tangan atau di jarinya, dia kadang tidak bisa merasakan sentuhan halus ini. Nah, itu mengindikasikan adanya gangguan pada sarafnya, ya. Bisa jadi gangguan pada saraf perifer atau saraf sentral. Ya, kalau saraf sentral contohnya pada penyakit stroke, ya. Nah, tetapi kalau gangguan saraf perifer itu bisa jadi karena penyakit diabetes seperti itu, ya. Kemudian sentuhkan secara halus ujung kapas ke permukaan salah satu jari kaki. Kaki juga. Jadi ada 2 tempatnya, di tangan dan di kaki. Ya, sentuhkan di bagian punggung jari-jarinya dalam keadaan mata pasien tertutup. Kemudian kita tanya apakah merasakan sentuhan, ya. Nah, kalau dia merasakan, ditanya di bagian mana, jari mana yang merasakan tersebut, ya. Nah, harus kita minta ini, pasien harus bisa menyebutkan posisi sensasi mana, ya. Nah, kalau ini dirasakan normal, kita akan langsung lakukan tes berikutnya, ya. Nah, jika tidak merasakan sensasi sentuhan, pasien tidak merasakan sensasi sentuhan, naik lagi ke arah ini, ke arah proksimal, ya. Nah, kini setiap dermatom harus dicatat, ya. Setiap dermatom itu harus dicatat di mana sensasi tersebut mulai dirasakan. Nah, kalian harus hafal dermatomnya ini ya. Dermatom itu adalah persarafan pada kulit yang keluar dari sumsum tulang belakang, ya, dari medula spinalis, yang keluar dari medula spinalis setinggi tulang-tulang vertebrae, ya, ada setinggi vertebrae cervical 2, cervical 3, cervical 4. Nah, ini masing-masing dermatomnya itu sesuai dengan arah keluarnya persarafan, ya. Setinggi mana. Nah, ini kalian harus cari. Kalau dia di punggung jari tidak terasa, naik lagi. Ya, bisa ke lengan, dengan atas, dengan bawah, ke dada, ke perut, ya. Nah, catat di mana sensasinya itu dia bisa mulai merasakan. Nah, jadi nanti kita akan lihat ini ya, namanya dermatom, dicari ya nanti ya. Nah, setelah sensasi sentuhan halus, kita melakukan tes sensasi rasa nyeri. Kalau tadi reseptornya reseptor sentuhan, ya, Meissner ya. Nah, kalau ini reseptor nyeri atau reseptor. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi gunakan benda tajam dan tumpul, bisa jadi jarum ya yang peniti yang ada ujungnya tajam, kemudian ada jarum juga yang ujungnya tumpul ya, yang pangkal jarumnya yang tempat memasukkan benang, itu kan tumpul. Nah, ini harus bisa membedakan dia. Apakah yang disentuhkan itu ujung tajam atau ujung tumpul? Ya, pada bagian punggung tangan ya, punggung kaki. Jadi sesuai dengan daerah dermatomnya. Nah, orang normal dia bisa membedakan sensasi yang dirasakan. Itu sensasi dari sentuhan tajam atau sentuhan tumpul. Ya. Nah, ini diteruskan ke arah proksimal kalau dia tidak bisa. Diteruskan naik kalau dari jari-jari tangan dia nggak bisa, naik ke telapak tangan, ya, punggung telapak tangan, kemudian naik ke punggung lengan bawah, punggung lengan atas, ya, pokoknya sesuai dengan dermatom. Dicatat di mana dia mulai merasa adanya sensasi, ya. Begitu juga di kaki, ya, dari kaki di sini, di ibu jari, kalau dia tidak bisa merasa, baru naik ke atas ke punggung kakinya, kemudian naik ke betis, ke paha, gitu, sampai dia kita tahu mana daerah yang bisa merasakan normal, ya.
Nah, yang penting sekali, kita tidak boleh menggunakan peniti itu terus-terusan. Jadi setiap pasien digunakan peniti yang sama atau jarum yang sama, jangan. Karena bisa jadi ini menularkan penyakit ya, karena ada penyakit-penyakit yang bisa tertular dari penggunaan bersama jarum. Contohnya hepatitis B, HIV. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa tertular dari penggunaan jarum bersama. Jadi jarumnya untuk satu orang. Kalau sudah dipakai dibuang ya. Nah, kemudian yang keempat, kita lakukan tes vibrasi, yaitu tes untuk mengetahui apakah pasien merasakan sensasi sensoris berupa getaran. Nah, alat yang kita gunakan adalah garpu tala, ya. Garpu tala yang dipilih yang paling besar, yang 128 Hz. Jadi yang paling besar garpu talanya, karena ini getarannya dia besar, terasa kuat getarannya dibandingkan yang 512 ya, yang lebih tinggi hertznya itu lebih kecil biasanya. Nah, kemudian setelah kita getarkan garpu talanya ini ditaruh di sini ya, di atas sendi intervalang distal jari telunjuk pasien. Ya. Nah, di atas jari telunjuk di posisi sendi intervalang distal. Ya, jadi dilekukan pertama di sini ya, di dekat kuku ya, di sendi di dekat kuku jari telunjuk pasien. Nah, kemudian tanyakan apakah merasakan getaran ya pada sendi tersebut. Tapi mata pasien juga harus ditutup, jangan lupa matanya ditutup. Kalau dia tidak bisa di sendi yang distal, masuk ke sendi media yang di tengah sini, ya, sendi yang kedua. Kalau dia tidak bisa, naik lagi ke sendi ketiga di sendi sini. Kalau tidak lagi bisa, di sendi pergelangan tangan, ya. Nah, itu. Jadi tes vibrasi ini khususnya di daerah persendian, ya, dilakukan secara urutan dari sendi yang paling ujung. Kalau dia dari ujung sudah bisa merasakan, ya tandanya dia bisa merasakan normal. Tapi kalau dia tidak bisa, naik sendinya ya ke sendi yang lebih proksimal. Nah, begitu juga ini juga dilakukan di kaki. Selain di tangan, juga dilakukan di kaki. Ya. Nah, karena sensasi sensoris tadi dapat berupa sentuhan halus, ya, itu Meissner kalau nggak salah namanya, sentuhan tajam atau nyeri, itu nociceptor, ya, kemudian sentuhan apa namanya berupa getaran, ya, berupa getaran. Ini pada sendi biasanya dilakukan di sendi jari tangan dan jari kaki, ya, kiri dan kanan jangan lupa. Kadang sebelah kirinya normal, sebelah kanannya berkurang, ya, atau kebalikan, ya. Kalau dia normal, kadang-kadang sama, ya, sama bisa dia sama itu simetris kiri dan kanan bisa normal, bisa juga berkurang, ya, sama-sama berkurang bisa, sama-sama normal juga bisa. Nah, kemudian tes yang keempat adalah tes posisi. Ya, jadi kita lakukan caranya adalah pada persendian jari tangan dan jari kaki. Jadi pegang ini sendi ini ya, sendi palang distal jari tengah pasien dengan jempol dan telunjuk. Jadi dipegang, ya. Nah, kemudian jempol dan telunjuk tangan yang lain itu memegang ujungnya. Jadi dua tangan kita. Jadi tangan kanan memegang ini ya sendi dari palang distal jari tengah di sini ya. Nah, kemudian yang ini ya, dia tangan kanan atau tangan kiri bolehlah ya. Jadi sendi yang dipegang dua, yang palang distal yang di ujung ini, kemudian palang proksimal yang palang media yang di tengah. Ini palang proksimal di sini. Jadi dua sendi ini yang dipegang oleh tangan pasien. Nah, kemudian gerakkan palang distal yang di ujung ini digerakkan ke atas atau ke bawah, ya, digerakkan oleh pemeriksa ke atas atau ke bawah. Nah, pasien disuruh menebak gerakannya itu digerakkan ke atas atau ke bawah dengan matanya tertutup. Ya.
Nah, tapi sebelumnya dikasih tahu dulu. Ini ke atas, ini ke bawah gitu ya. Sebelumnya dites dulu, sebelum dites dikasih tahu, Pak, ini saya gerakkan ke atas, ini saya gerakkan ke bawah ya. Sekarang Bapak matanya ditutup, kemudian baru kita uji dengan sebenarnya. Ya, kita gerakkan ke atas dan ke bawah dan kita tanya kepada pasien apakah pasien mampu menjawab dengan benar, ya. Ini dilakukan di kedua tangan, ya, dilakukan di kedua tangan. Dan juga dilakukan di kedua jempol kaki. Ya, jadi kedua tangan dan kedua jempol kaki. Kalau di tangan di jari tengah, kalau di kaki di jempol. Nah, normalnya pasien bisa mengetahui kemana gerakan itu ke atas atau gerakan itu ke bawah. Ya, nah kalau dia tidak bisa di sendi intermedia ini, ya, nah kita naik ke sendi yang lebih proksimal, ke sendi palang proksimal ini yang digerakkan sendi intermedianya. Begitu juga di kaki, ya, seperti itu. Kalau dia nggak bisa lagi naik ke pergelangan tangan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tes sensasi diskriminatif. Ini tes yang kita gunakan untuk mengetahui apakah pasien mempunyai sensori yang bisa membedakan, ya, yang membedakan. Nah, jadi kita letakkan objek yang sudah dikenal pasien seperti koin 500, ya, peniti, pensil dan korek kuping atau cotton bud. Kemudian taruh salah satu objek ke tangan pasien, ya. Nah, kemudian minta pasien matanya terpejam untuk merasakan objek, ya. Jadi dia tangannya meraba-raba gitu ya. Jadi tangannya tadi kita taruh objek di tangan pasien, kemudian dia disuruh merasakan objek tersebut. Kemudian dia harus menyebutkan objeknya itu apa, berupa koin, peniti, pensil atau korek kuping, ya. Nah, minta pasien menyebutkan bagian spesifik. Misalkan 500 itu kan ada yang bagian angka, ada yang bagian kepala, ada yang bagian ekornya, ya, ada bagian garuda, ada bagian kepala. Kemudian batang korek kuping, ya, sama ujungnya. Jadi dia harus bisa mendeskripsikan. Peniti itu kan ada kepalanya yang ini, kepala peniti yang tumpul, ada ujung peniti yang tajam. Nah, dia harus bisa membedakan objek ini. Jadi dengan tangan dia harus bisa merasakan. Ini namanya tes stereognosis, ya, tes membedakan objek-objek melalui indera peraba di tangan, ya. Nah, kemudian tes yang selanjutnya adalah identifikasi nomor. Jadi kita lakukan penulisan ini ya, tapi nggak pakai spidol ini ya. Jadi tulisnya pakai ujung dari pena saja ya, tidak usah pakai tinta tulisnya. Nah, ini kita tulis angka di telapak tangan pasien atau huruf boleh, angka atau huruf. Nah, minta pasien menebak ya, apa yang dituliskan oleh si pemeriksa di telapak tangan pasien. Nah, normal pasien bisa menebak apa yang dituliskan oleh pemeriksa di telapak tangannya. Ya. Adapun kalau pasien tidak bisa menebak, ya kemungkinan itu karena penyakit-penyakit tadi, ya. Jadi disebabkan adanya neuropati atau kelumpuhan saraf sensoris pada daerah ekstremitas, ya. Kemudian diskriminasi dua titik, ya. Jadi ada stereognosi tadi dia menentukan benda apa, kemudian menentukan bagian apa dari benda tersebut. Yang kedua tadi identifikasi nomor, ya, dan yang ketiga diskriminasi dua titik. Nah, jadi kita gunakan dua peniti, ya. Nah, dua penitinya dipegang rapat seperti ini, ya. Dua penitinya dipegang rapat seperti ini. Nah, sentuhkan kedua ujung tajam peniti pada ujung jari-jari tengah pasien pada satu lokasi. Nah, minta pasien untuk mengidentifikasi, ya. Jadi penitinya itu harus dipegang berdekatan, rapat seperti ini, dua peniti ini, ya. Nah, jadi kalau normal pasien itu bisa membedakan ini ujung tajam ini dua atau satu, ya. Bisa dia membedakan. Nah, kan kita ganti-gantian tesnya, kadang dua kita tusukkan bersama ya, kita tekankan bersama di ujung jari tengah pasien ini. Kadang satu. Nah, minta pasiennya menebak ujung tajamnya itu
satu titik atau 2 titik. Ya. Nah, normal adalah pasien bisa membedakan. Ini 1 titik tajam atau 2 titik tajam. Ya. Nah, bila tidak bisa merasakan, perlebar. Ya, perlebar lagi ininya. Jangan terlalu dekat ininya. Apa namanya? 2 titik dari penitinya, dilebarkan lagi. Ya. Nah, sampai dia bisa merasakan seperti itu. Ya. Semakin dia lebar berarti semakin parah ininya, ya. Semakin parah kerusakan sarafnya. Nah, tapi yang normal walaupun jaraknya berdekatan, dia mampu membedakan itu 1 titik atau 2 titik tajam. Nah, kemudian tes lokasi. Nah, tes lokasi ini kita minta pasien menutup mata. Nah, kemudian kita sentuh sembarang tubuh pasien, ya. Nah, kita sentuh sembarang aja, mau di hidung, mau di pipi, ya, dengan telunjuk kita. Ya, kemudian minta pasien membuka mata. Kemudian tunjukkan di mana lokasi yang barusan kita sentuh tadi. Kita sentuh pipinya misalkan, ya. Nah, kemudian Pak buka matanya, coba tadi tunjuk Pak di mana saya disentuh, yang Bapak rasakan di mana gitu. Nah, pasien harus bisa menunjukkan lokasi dengan tepat. Ya. Nah, kemudian sentuh pasien pada 2 titik lokasi yang berbeda dan berlawanan. Jadi kiri dan kanan, ya. Jadi misalkan ini pada gambar tangan kiri pasien ini tangan kiri pemeriksa menyentuh pipi kanan pasien, kemudian tangan kanan pemeriksa menyentuh lengan atas pasien, lengan atas kiri pasien. Nah, jadi disuruh pasien untuk menunjukkan setelah dia membuka matanya. Normalnya orang bisa menunjukkan, ya. Jadi 2 titik itu dia bisa menunjukkan semua, walaupun disentuh pada saat bersamaan, ya. Nah, kelainan ada yang namanya extinction phenomenon, ya. Jadi ada yang tidak dapat membedakan sisi mana yang disentuh. Misalkan dia tidak tahu pipi kiri atau lengan kanan atau pipi kanan, ya, yang disentuh. Nah, kelainan ini disebabkan gangguan pada lobus temporal. Ya, jadi mungkin dia terbentur kepalanya, atau ada tumor di kepalanya, ya, atau dia pernah kena stroke, ya. Nah, jadi ada gangguan pada lobus temporalis yang bertanggung jawab untuk membedakan lokasi sentuhan ini. Nah, ini checklist yang harus kalian kuasai. Ya, pertama kalian harus bisa membina interpersonal, hubungan dengan pasien, membina sambung rasa, ya, sebelum melakukan pemeriksaan. Ucapkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, saya Dr. Sazili, ya, selamat datang di tempat praktik saya, seperti itu, ya. Kemudian sikap terbuka, ramah, kemudian kontak mata itu sewajarnya saja, ya. Jadi kalau yang lawan jenis jangan terlalu sering memandang matanya, ya, karena nggak boleh juga, ya. Jadi sewajarnya saja, jangan nggak melihat benar tapi tundukkan pandangannya gitu, ya. Kalau lawan jenis. Kemudian persilakan pasien untuk duduk di bed menghadap pemeriksa. Nah, jelaskan nanti Bapak tes ini ini membutuhkan mata yang tertutup. Ya, jadi kalau Bapak tidak diminta membuka mata, Bapak matanya ditutup, ya. Gitu, seperti itu. Karena banyak tes tadi dalam kondisi mata tertutup. Ya, mengulang lagi sedikit dari sentuhan halus yang diperlukan itu kapas disentuhkan secara halus ke dorsum salah satu jari dari ujung dari distal ke proksimal. Nah, minta pasien menyebutkan posisi mana jari mana yang disentuhkan kapas tadi. Ya, begitu juga di kaki, jadi di tangan dan di kaki ini dilakukan. Ya, jika sensasi normal, lanjutkan ke tes berikutnya. Jika dia tidak bisa merasakan sentuhan, terus menyentuh ke arah proksimal, naik ke atas terus, ke proksimal terus, sampai sensasi rasanya dia bisa rasakan oleh pasien, ya. Kemudian tes rasa nyeri, tadi menggunakan benda tajam dan tumpul, ya, peniti. Nah, ini dibedakan, ada yang sisi tajam, ada yang sisi tumpulnya peniti itu, ya. Nah, jadi pasien harus bisa membedakan sisi tajam dan sisi tumpul. Lakukan pada kedua tangan dan juga di kaki juga, ya.
Kemudian tes vibrasi ini menggunakan Garputala 128 Hz, digetarkan, kemudian ditaruh di sendi, ya, di sendi intervalang distal jari telunjuk pasien atau jari tengah pasien boleh. Tanyakan apakah ada yang merasakan getaran, gitu ya. Nah, kemudian ini juga dilakukan pada kaki pasien, pada jempol. Kemudian tadi tes posisi ya, jadi pegang lateral palang distal pasien ya, dengan tunjuk jempol, tangan satunya memegang palang intermedia. Nah, kemudian bagian paling ujung tadi, palang distal digerakkan ke atas atau ke bawah sambil diberitahu dulu ya. Pasien matanya tetap terbuka, pertama dikasih tahu Pak, ini saya gerakkan ke atas, ini saya gerakkan ke bawah. Nah, kemudian baru tes yang sebenarnya. Pasien memejamkan mata kembali, nah kemudian kita gerakkan ke atas atau ke bawah. Ditanya kepada pasien, ya. Pasien yang normal bisa membedakan digerakkan ke atas atau digerakkan ke bawah. Selanjutnya tes diskriminasi ada 4 ya. Yang pertama stereognosis. Ini pasien harus bisa mengenali objek yang kita taruh di atas tangannya dalam mata tertutup. Harus bisa mengenali koin, peniti, pensil, korek kuping ya. Nah, kemudian yang kedua identifikasi nomor. Kita menuliskan nomor di telapak tangan pasien ya, minta pasien untuk menyebutkan angka yang ditulis. Ya. Jadi harus sesuai yang harus dikenal pasien ya. Angka 1 sampai 10 itu biasanya mengenal. Kemudian diskriminasi 2 titik, 2 peniti yang rapat kita pegang, sentuhkan kedua ujung tajamnya ya kepada satu lokasi. Tanya pada pasien itu satu ujungnya itu 1 titik atau 2 titik tajam. Ya, kalau dia tidak bisa merasakan 1 atau 2 titik tajam, perlebar lagi jaraknya, dilebar lagi. Jangan terlalu rapat ya. Kemudian posisi, ini kita menyentuh pasien pada sembarang lokasi dengan telunjuk. Ya, nah, pertama kita sentuh satu dulu, di kiri atau di kanan, nah kemudian kita menyentuh 2 titik yang berbeda, ya di lokasi yang berbeda, kiri dan kanan, misalkan di pipi 1 dan di punggung tangan 1, misalkan seperti itu. Tanyakan pasien di mana letak sentuhannya. Jadi suruh pasien membuka mata, ditanya, Pak, tadi tolong tunjukkan di mana saya sentuh tadi. Ya. Nah, yang penting kalian harus melakukan dengan percaya diri. Percaya diri itu akan didapat dengan kalian mempunyai skill dan knowledge, kemudian melakukan kesalahan minimal juga didapat dengan kalian sering latihan, ya, sering mengulang pelajaran, ya, itu akan kalian dapatkan. Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan adik-adik sekalian? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Silakan, Medina. Jadi di buku panduan, garpu tala yang digunain itu yang 128 Hz. Apa boleh menggunakan garpu tala yang frekuensinya berbeda, dok? Atau boleh menggunakan sendok sebagai penggantinya? Terima kasih, dokter. Ya, di klinik, ya, di ruang praktek, harus garpu tala yang besar, yang 128 Hz, karena dia getarannya lebih terasa. Yang 512 dia getarannya nggak begitu terasa dibandingkan 128. Ya. Tapi untuk latihan, ya, untuk kalian membuat video, bisa kalian simulasikan dengan alat apapun lah. Yang penting kalian mengerti caranya. Tapi kalau di pemeriksaan sebenarnya, nanti kan di OSCE ada pemilihan garpu tala itu. Ya, 128, 512. Nah, jangan salah pilih. Nanti kalau pas ujian ada berbagai macam garpu tala, jangan salah pilih. Kalau untuk tes Steiner, tes Weber, ya, tes wabah itu 512 yang dipakai. Sedangkan untuk tes vibrasi untuk sensoris ini yang dipakai 128. Begitu, Dik. Baik, terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang masih belum mengerti. Yang penting kalian pahami adalah kalian harus menghafal dermatum ya. Dermatum itu setinggi C berapa, C1, C2, C3 ya. Kalau di jari-jari itu C
C4, C5 rasanya ya, di jari tangan. Itu harus hafal ya. Faik silakan. Ya, izin bertanya dokter yang mengenai dermatom juga tadi untuk ketika sentuhan pertama itu kira-kira itu di dermatom berapa ya dokter? Terima kasih dokter. Ya, itu di dermatom yang di bagian punggung jari tangan ya. Itu ada yang setinggi kalau nggak salah C3 atau C4 gitu, atau C5. Nah, itu harus dihafal. Ya, saya sendiri lupa ya. Nah, jadi itu kalian juga harus menghafal ya. Jadi memang harus dihafal dermatomnya. Baik dokter, terima kasih. Nah, jangan sampai salah. Kalau saya kan nggak ujian lagi kan saya. Nah, kalian kan masih ujian. Jadi kalian harus menghafal. Itulah. Kalau saya ya nggak lagi ujian. Jadi memang manusia ya bisa lupa ya. Nah, tetapi kita harus selalu mengupgrade diri kita, selalu belajar, selalu kita ulang ya. Sama seperti Al-Qur'an, hadis ya, kita harus baca berulang-ulang, kita hafalkan. Kalau kita udah lama nggak murojaah, hilang hafalannya, lupa. Begitu juga pelajaran kedokteran, sama seperti itu. Makanya nanti setelah jadi dokter, kalian masih ada pendidikan berkelanjutan, ikut simposium, ikut seminar untuk merefreshing dari pengetahuan kita. Mungkin ada informasi terbaru, penata laksanaan terbaru, ya, pengobatan terbaru, kita harus tetap mengikuti kemajuan zaman. Ya, dulu mencuci luka pakai betadin dianjurkan. Nah, sekarang nggak boleh kita pakai mencuci luka pakai NaCl karena betadin itu ternyata dia merusak sel sitotoksik. Nah, seperti itu misalnya. Ada lagi yang mau bertanya, Dek? Silakan. Apakah sudah jelas? Zaidan, ada yang mau ditanya? Sudah jelas dok, insya Allah. Alhamdulillah. Yang lain? Mentari? Sudah jelas dok. Genta? Sudah jelas dok. Faridi? Insya Allah jelas dok. Oke, alhamdulillah sudah jelas semua. Nah, kewajiban kalian karena sudah mengikuti CSL ini ya, harus mengulang keterampilan ini sebanyak 7 kali. Jadi dilakukan checklistnya dari nomor 1 sampai selesai ya. Ini ada 40 item yang harus kalian lakukan. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang singkat harus. Dalam waktu 5 sampai 6 menit harus selesai semua atau 10 menit paling lama. Karena nanti waktu OSC bisa jadi dia perintahnya adalah lakukan pemeriksaan sensoris ya. Nah, jadi kadang-kadang nggak keluar semua sih ya, tetapi sesuai dengan soal ya. Kadang kita disuruh melakukan pemeriksaan refleks sensoris ya. Kadang kita disuruh melakukan pemeriksaan nervus cranialis. Nah, tergantung dengan permintaan soal. Nah, dengan demikian kalian harus hafal semua ini pemeriksaan sistem saraf ini, baik itu saraf nervus cranialis, sistem sensoris, nanti sistem motoris harus hafal semua, ya. Nah, biar hafal ya harus dilakukan karena ini keterampilan harus dicoba dan dilakukan. Dicobanya paling tidak 7 kali. Kalau kalian sudah coba 7 kali, insya Allah mudah-mudahan siap sudah hafal kalian. Tapi kalau kalian berlakukan 2-3 kali mau ujian nanti lupa biasanya, ya. Oke, bagi 2 waktunya, pagi sampai sore gunakan waktunya untuk belajar sekuat tenaga, belajar ilmu ini, ilmu dunia ini ya, kedokteran. Karena tugas kalian adalah belajar, kalian kan belum bekerja. Kerjaan kalian adalah belajar. Kemudian kalau malam mau istirahat, mau mengurus diri, beribadah, belajar agama, ya pergunakan waktunya di malam hari. Jadi bagi 2 waktunya, siang waja'alna nahara ma'asya wa banayna ya. Jadi siang itu Allah ciptakan sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Waja'alna laila libasa, sedangkan malam hari itu Allah ciptakan untuk kita beristirahat, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah ya.
bercengkerama dengan keluarga, ya, itu pada malam hari. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hah? Mohon maaf dokter, izin Ya. bertanya. Silakan, Jadi- silakan lagi. Jadi untuk videonya tadi itu izin memastikan kembali dok, kita ngebuatnya dalam waktu 10 menit juga ya dok ya, untuk sebagai Ya. latihan OSCE-nya. Iya, kalian melakukan, nggak perlu kalian ini menyanyi lagi, ya. Nyanyi maksudnya, misalkan nanti saya akan ini, nggak usah, langsung lakukan pertama pemeriksaan sentuhan halus. Bapak ini ada ini, langsung dilakukan seperti itu. Jadi pas 10 menit, nggak panjang. Jadi teorinya nggak usah diceritakan lagi. Jadi langsung lakukan checklistnya. Baik dokter, terima Ya, kasih mengerti banyak ya, dok. Gi, ya? Mengerti dok, terima kasih Oke. dok. Kalau gitu sudah mengerti semua, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi